Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ibu harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kita dalam keadaan pandemi COVID-19. Maka ingat 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Melaksanakan ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19 dan selamat di akhirat. Baiklah Ananda, pernahkah kamu mengamati tumbuhan di sekitar kamu, baik itu di rumah atau di sekolah? Tahukah kamu bagaimana tumbuhan yang di sekitarmu bertambah banyak? Bagaimana berkembang biak atau bereproduksi? Mari sama-sama kita menyaksikan video ini mengenai reproduksi pada tumbuhan pada kelas 9 semester 1. Perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif adalah tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif ada dua. Yang pertama secara alami. Maksudnya peleburan sel-sel kelamin yang terjadi terjadi tanpa campur tangan manusia. Ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang berada di dalam tanah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya kentang. 2. Umbi lapis. Merupakan modifikasi dari batang dan daun, yaitu pelepah daun yang bertumpuk dan berlapis-lapis, mengalami penebalan, lunak, dan berdaging. Contohnya bawang merah, bawang daun. 3. Rimpang atau akar tinggal. Merupakan batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Contohnya lengkuas, bunga tasbih, alang-alang, jahe. 4. Geragi atau stolon. Batang yang menjalar di atas tanah. Contohnya arbe atau stroberi, kaki kuda. 5. Tunas adventif. Tunas yang tumbuh dari organ selain batang. Contohnya cocor bebek, begonia. 2. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Ada beberapa macam. 1. Mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara menyayat dan membuang kulit kayu, batang atau cabang dan menutupnya dengan tanah. Perhatikan gambar. 2. Setek. Memotong batang atau bagian lain tumbuhan kemudian ditanam ke tanah. Contohnya setek batang beruas, ubi kayu, setek tangkai, mawar, setek pucuk, teh, setek daun, cocor bebek. Ketiga, merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara membengkokkan atau melengkungkan sebagian cabang tanaman hingga menyentuh tanah. Pada bagian yang menyentuh tanah itu akan tumbuh akar. Untuk merangsang keluarnya akar, kamu dapat menimbun cabang itu dengan tanah. Merunduk sering dilakukan untuk memperbanyak apel, bunga kertas, anggur. Perkembangbiakan secara generatif. Bunga sebagai organ reproduksi. Pertama, perhiasan bunga yang terdiri dari kelopak bunga dan mahkota bunga. Kelopak atau kaliks merupakan hiasan bunga yang terletak di sebelah luar. Biasanya berwarna hijau dan sewaktu bunga masih kuncup merupakan selubung yang melindungi kuncup terhadap pengaruh-pengaruh luar. Mahkota bunga atau corolla yaitu bagian hiasan bunga yang terletak di lingkaran dalam. Umumnya berwarna mencolok dan menarik serta memiliki bentuk yang beraneka ragam.
2. Alat kelamin. Terdiri dari alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan pada bunga berupa benang sari atau stamen. Benang sari memiliki tangkai sari atau filamen dan kepala sari atau antera. Pada kepala sari terdapat kotak sari yang mengandung serbuk sari atau polen. Serbuk sari merupakan gamet jantan pada bunga. Alat kelamin betina berupa putik atau pistilum. Terdiri dari kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, dan bakal buah ovarium. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji ovulum yang mengandung sel telur ovum. B. Penyerbukan. Peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Penyerbukan dapat dibedakan menjadi 3 macam. 1. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri autogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. 2. Penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan yang terjadi oleh serbuk sari yang berasal dari bunga lain tapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang, alogami. Penyerbukan yang terjadi oleh serbuk sari yang berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. C. Pembentukan sel kelamin tumbuhan. Perhatikan skema. Pembentukan serbuk sari. Dimulai dari kantong serbuk sari, kemudian ada 4 mikrospora dan serbuk sari. Pembentukan kandung lembaga. Ovalium, sel indung kandung lembaga, meiosis, 4 sel makrospora menjadi inti kandung lembaga, 8 inti haploid dan inti kandung lembaga sekunder. 3. Polinasi dan pembuahan. Ini dimulai dari serbuk sari menempel kepada kepala putik, kemudian sperma masuk ke dalam bakal biji dan membuahi sel telur. Kemudian menghasilkan zigot, embrio. Inti sperma yang lainnya akan membuahi inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperma. Kemudian fungsinya adalah sebagai makanan cadangan bagi embrio. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Hidroponik adalah cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan, nutrisi, dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Contohnya paprika, tomat, timun, melon, terong, dan selada. Perhatikan gambar. Vertikultur. Cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal untuk meningkatkan jumlah tanaman, memanfaatkan lahan sempit seoptimal mungkin. Kultur jaringan tumbuhan. Metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Demikianlah materi kita kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.